Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih dalam keadaan yang sehat. Walaupun masih tetap beribadah via Zoom, tapi kita tetap ya rindukan hadirat Tuhan. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau. Amin Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Yes, haleluya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Apapun yang terjadi katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya, mari berbahasa roh kuat-kuat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Hirabaya rabaya rabaya shikia rabaya 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 rabaya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Biar ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus jumpai setiap kami. Jumpai kami di rumah-rumah
Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Angkat suaramu gereja Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Katakan kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Segenap hatiku dan kekuatanku, apapun yang terjadi, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, apapun yang terjadi, kami hanya mau menyenangkan-Mu, menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, lawat setiap kami, penuhi kami semua. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, mari bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, baik atas kehidupan kami, baik buat semua orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau tidak pernah salah ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu, lawat setiap kami ya Tuhan. Kirabaya siki arararabaya rabaya 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 basyiki ar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 
sini, jamah setiap hati. Berikan kekuatan Tuhan, biar Roh Kudus menjamah kami, hadirat-Mu penuhi kami. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama yuk bilang, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya Tuhan, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama katakan, sembah dan puji Yesus, dan puji Yesus, sembah dan
ini sembah dan puji Yesus. Sembah dan pujilah Yesus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bapaknya Dia yang layak terima pujian pengagungan. Haleluya. Ya Tuhan, segenap hatimu katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia dahsyat. Dia dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Kau dahsyat. Kau baik ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Selain hanya memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu, satu-satunya Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biar Kau hadir melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang punya pergumulan Tuhan sudah sediakan segala kelepasan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Dia sanggup melakukan perkara yang hebat atas kehidupan kita. Haleluya. Yes. Mari gereja Tuhan sama-sama memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Yes, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
terima kuasa kemenangan yang daripadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ya, kita berikan dulu sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Yes. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Amin. Sama-sama katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, amin Tuhan. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kita percaya, kita terima kuasa kemenangan daripada Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama yang percaya katakan, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di setiap rumah demi rumah ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Allah kita. Yes, haleluya. Tiba saatnya kita akan membaca bersama-sama DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Ini waktunya kita memberi persembahan. Silakan Bapak Ibu scan QRIS yang ada di samping layar ini, atau dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini dan berikan hikmat untuk orang-orang yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom generasi Yeremia.
Ibadah Youth diadakan tanggal 6 Desember 2020 jam 2 siang dilayani oleh Pendeta Audi Rohadi. Ayo kita ibadah bersama. See you guys! Satu lagi, buat generasi Yeremia, mulai dari kelas 6 SD sampai kelas 2 SMA, ayo gabung di Ibadah Junior Church besok tanggal 6 Desember jam 4:30 sore via Zoom. Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya. See you! Pada waktu pagi, Tuhan mendengar seruan kita. Mari bergabung dalam doa pagi setiap hari Rabu jam 7 pagi. Bagi yang butuh dukungan doa dapat menghubungi nomor 0815 8208 581 atau 0821 1281 7830. Banten Women Revival Special Christmas diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember pukul 19.30 via Zoom, dilayani oleh Pendeta Riza Solihin. Mari ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama diberkati. Kul online diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom dengan meeting ID 777 681 1106 dengan password online. Mari kita sama-sama masuk bergabung dalam Kul supaya kita sama-sama bertumbuh. Ibadah doa malam tanggal 12 Desember 2020 jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor Paul Tuanakota. Mari terus cari wajah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa kita memasuki bulan Desember. GBI HOG mengadakan ibadah perayaan Natal pada tanggal 19 Desember 2020 jam 7 malam via Zoom. Mari ajak saudara-saudara dan teman-teman kita. Bapak Ibu dapat mengisi form ikut serta pada https://bit.ly/natalgbihog. Akan ada yang spesial buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Arti Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tiba waktunya bagi setiap kita mendengarkan pesan Tuhan. Apapun hari-hari ini keadaan setiap kita, pergumulan apapun yang dihadapi di tengah situasi yang semakin tidak menentu, kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata buat setiap kita. Haleluya, mari siapkan setiap hati. Siapkan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya
sembuh yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Kau yang telah memilih kami, memanggil kami untuk memiliki persekutuan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Bapa, Engkau setia, Engkau memelihara kami. Kami berdoa, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan juga melalui perenungan kami Tuhan, iman kami dibangun Tuhan, hidup kami ditransformasikan, dan kami boleh sedikit lagi lebih serupa dengan Kristus. Dengarlah doa dan permohonan kami ya Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk sharing, untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Waktu itu di bulan Agustus kita membahas mengenai pengambilan keputusan. The principles, biblical principles ya, dari decision making. Di bulan Agustus, waktu itu Sabtu pertama, kita tiba pada kesimpulan, waktu kita mengambil keputusan, kita mau menggunakan prinsip 3H. Holy Spirit, Holy Community, dan juga Holy Scripture. Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema mengenai bagaimana kita merespon. Tentu saja membuat keputusan juga adalah sebuah respon. Dan hari ini di Sabtu pertama Desember, kita akan melihat hal-hal yang lebih praktis, hal-hal yang lebih sederhana, yang sehari-hari. Bagaimana sih kita itu merespon hal-hal yang sedang kita alami, seperti Yesus akan meresponnya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Winardi. Saya bekerja sebagai dosen Kristen, mengajar bahasa Inggris di UPH Lipo Karawaci. Tak terasa sudah 10 tahun, Desember ini sudah 10 tahun bekerja di UPH. Kami tinggal di klaster fluoride, dan Tuhan memberikan sepasang putra-putri, Jason kelas 5 SD, Samantha ini kelas 2 SD. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespon hal-hal yang kita alami hari-hari ini? Apa itu the things yang kita sama-sama hadapi? Yang pertama, tentu saja kita berada di dalam satu situasi pembelajaran home-based learning, ya, online learning, distant
learning, belajar dari rumah. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 46 dan 47. Bagaimana ya Yesus merespon sebuah konteks belajar, sebuah konteks sekolah, sebuah konteks diskusi dan kesehariannya waktu dia berumur 12 tahun dan berada di bait Allah. Benar-benar home based learning karena bait Allah itu ya rumahnya. Mari kita membaca firman Tuhan yang ada di layar kita, Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 47. Saya mengajak kita membaca dengan keras, tapi tidak perlu di-unmute ya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. 2, 3. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita mungkin masih kecil, juga ada yang remaja atau juga ada yang sudah kuliah. Mereka ada di rumah sekarang bersama-sama dengan kita, ada dalam satu HBL, Home Based Learning. Bagaimana ya kita meresponi itu? Teman-teman yang youth, teman-teman yang JC yang hadir di ibadah malam hari ini, bagaimana ya teman-teman meresponi pembelajaran yang seperti ini? Kalau di tempat saya mengajar sudah diumumkan, semester depan, semester genap, itu juga akan tetap home based learning. Wow. Tetap. Tidak ada, belum ada tatap muka, belum. Masih lewat online. Kita melihat di sini ada beberapa respon yang Yesus lakukan, yang Yesus berikan, yang Yesus demonstrasikan ketika ia belajar. Yang pertama, firman Tuhan berkata, ia duduk di tengah-tengah alim ulama. Bukan duduknya di depan, bukan duduknya di paling belakang, bukan. Tapi berada di tengah-tengah alim ulama. Ada engagement di situ. Waktu kita kuliah online, belajar online, waktu kita ada dalam satu pertemuan, seminar atau konferensi, kita semua adalah long life learners, pembelajar sepanjang hayat. Mungkin kita lagi kita lagi ikut bimbingan pranikah, saudara. Ketika kita hadir di kelas-kelas seperti itu, yang pertama respon kita duduk di tengah-tengah. Kita memperhatikan, kita menemukan spot yang baik untuk kita bisa fokus, untuk kita bisa memperhatikan pembelajaran yang ada. Dikatakan Yesus mendengarkan mereka. Listen. Bukan hanya hear, bukan. Tapi listen. Artinya mendengarkan dengan atentif, mendengarkan dengan sikap yang ingin tahu, yang serius, yang sangat siap untuk menerima pembelajaran. Dan tidak hanya pasif, tetapi Yesus memberi contoh, Yesus mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan. Alkitab menyatakan bahwa Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu kita belajar, waktu anak-anak kita belajar, kita rindu mereka nggak cuma dengerin gurunya, tetapi mereka juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya ada proses berpikir di situ. Waktu kita juga hadir dalam webinar, dalam kelas-kelas pembelajaran, di waktu kita lagi meeting, waktu kita lagi mendapat pengarahan dari bos kita, SPV kita, manajer kita mendengarkan dan tidak hanya itu, tetapi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tidak berhenti sampai situ. Yesus juga dikatakan, Yesus menjawab. Asal jawab, asal bunyi, tidak. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang-orang yang mendengar dia itu heran dengan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Melalui jawaban-jawaban Yesus, melalui respon Yesus, orang-orang diberkati. Orang-orang bisa melihat bahwa, wah iya ya,
Dia ini sungguh-sungguh belajar. Dia ini sungguh-sungguh engage, sungguh-sungguh terlibat di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Bapak Ibu Saudara, waktu anak-anak kita lagi kelas online, di tengah-tengah break, mungkin anak kita belajarnya di dalam kamar atau di kamar atas. Apa yang sebenarnya sedang mereka tonton? Adalah kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai opa, oma, sebagai orang yang lebih tua, yang lebih senior, untuk memastikan bahwa mereka tetap fokus, mereka aktif, mereka sungguh-sungguh belajar. Terus kita periksa, terus kita monitor, terus kita semangati mereka yang sedang sekolah atau kuliah online. Apalagi minggu-minggu ini, minggu-minggu ujian bagi banyak orang. Ya, bagi banyak pelajar, ini minggu-minggu lagi ujian nih. Gitu. Dan kalau kita melihat, kita menyertai anak-anak kita, pendidikan anak-anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya ingin memberi contoh apa yang anak saya alami. Ini adalah PR yang Jason harus kerjakan waktu itu. Sebelum pandemi ini, saudara. Ada 2 lembar kertas, 1 lembar itu berisi gambar, 18 gambar, digunting-gunting. 1 lembar lagi berisi kotak-kotak, saudara. Ini adalah pembelajaran sains, ilmu pengetahuan alam. Tentang klasifikasi hewan. Dilihat di gambar di layar, ada fish, birds, reptiles, amphibians, insects, dan juga ada mammals, mamalia. Ketika Jason sedang menempel-nempel ini, saya bertanya, udah selesai belum? Belum, Daddy, tinggal 1 kotak lagi nih, 1 lagi katanya. Oh ya, gambar apa itu? Saya bertanya. Begitu terkejut saya, karena itu adalah gambar seorang gadis kecil yang sedang berdiri, dan gambar itu harus ditaruh di kolom mamalia. Waduh, gawat nih. Gawat nih. Lalu saya bilang, Jason, kamu tempel di halaman belakangnya. Kamu tempel di halaman belakang, lalu kamu tulis di situ. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Humans are image of God. Saya bilang. Kamu kasih tunjuk guru kamu. Guru kamu bilang apa? Keesokannya saya pantau, gimana? Aduh, aku lupa, Dedi. Nggak apa-apa. Besok tanya lagi, tunjukkan ke gurumu ya. Oke. Keesokan harinya lusa, saya tanya lagi, gimana guru kamu? Bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Oh, teman-teman kamu gimana semua? Semua taruh gambar gadis itu di mamalia. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah mengirim anak-anak kita ke sekolah Kristen, tetapi respon kita sebagai orang tua di dalam pembelajaran tetap itu adalah tanggung jawab utama kita untuk mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata Alkitab tentang mamalia? Apa kata Alkitab tentang manusia as an image of God? Kalaupun ilmu pengetahuan mengatakan bahwa manusia digolongkan sebagai mamalia karena memiliki kesamaan-kesamaan, misalnya menyusui, misalnya memiliki bulu, misalnya. Tetapi jelas perlu disampaikan kepada anak-anak kita, kepada remaja kita, bahwa kita bukan hasil evolusi dari primata, seperti teori Charles Darwin. Kita ini bukan hewan. Kita ini adalah the crown of creation. Kita ini adalah image of God, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah tanggung jawab kita untuk menolong mereka dan membimbing mereka di dalam terang firman Tuhan. Di layar saudara ada sebuah buku yang disusun oleh teman dosen yang dulu juga adalah dosen saya, Ibu Clara, seorang expert dalam literatur, di dalam children literature, di dalam literatur anak-anak, saudara.
Beliau mendapat hibah dari pemerintah untuk penelitian selama 3 tahun untuk merekonstruksi cerita rakyat dari Indonesia wilayah barat, Indonesia wilayah tengah, dan Indonesia wilayah timur. Ini ada satu contoh dari Indonesia wilayah barat. Saya pikir anak-anak Indonesia atau kita tidak mungkin tidak kenal cerita rakyat dari Indonesia wilayah barat ini. Silakan ditebak, ada gambar kapal, ada gambar lautan. Nuh, bukan Nuh, bukan. Tetapi ini adalah cerita Malin Kundang, saudara. Bagaimana Malin Kundang itu ending ceritanya seorang ibu yang mengutuk anaknya. Jelas bahwa bukan itu yang firman Tuhan sampaikan untuk ibu-ibu. Amin. Bukan untuk mengutuk anak kita, tetapi untuk memberkati mereka, untuk menuntun mereka di dalam terang firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan ketika seorang ibu mengutuk anaknya. Aduh nak, mama ini cuma bawel di mulut doang. Mama mah jahatnya cuma di mulut doang. Hati mama mah baik. Bukan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati kita. Jadi, rekan dosen saya ini, dia merekonstruksi cerita rakyat Malin Kundang menjadi satu cerita baru yang diberi judul Nilam Kandung. Kira-kira dari mana tuh judul itu? Malin berubah jadi nilam, ya. Batu nilam, batu yang berharga. Bukan seperti malin yang dikutuk di tengah lautan, lalu itu jadi batu yang karam, batu karang yang gak berguna. Bahkan berbahaya bagi kapal-kapal lainnya kalau menabraknya. Dan bukannya kundang, tetapi kandung. Sebandel-bandelnya anak kita, seberdosanya anak kita, sejatuh-jatuhnya anak kita, dia tetap adalah yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya, kita sebagai orang tua, mendidik mereka, membesarkan mereka. Di sebelah kanan itu ada contoh konsep perkalian. Waktu kita mendampingi anak-anak kita ngerjain matematika, waktu kita menyemangati mereka, contoh, ini pelajaran perkalian bilangan ya. Kalau bilangan positif kali bilangan positif, itu hasilnya positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, itu hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif, itu hasilnya bilangan negatif. Tetapi bilangan negatif dikali bilangan negatif, itu hasilnya bilangan positif. Ini konsep. Nah, ketika kita menolong anak-anak kita menghafal ini, kita bisa memberikan sebuah analogi dan juga menyampaikan nilai kebenaran. Saya beri contoh. Nah, ini, konsep ini, analoginya, Papa beri contoh ya. Sesuatu yang positif, sesuatu yang benar, kalau kamu katakan benar, yaitu benar. Positif kali positif sama dengan positif. Saya ulangin sekali lagi. Sesuatu yang benar, kamu katakan benar, hasilnya benar. Memang benar. Tetapi sesuatu yang benar, kamu katakan itu salah, itu salah. Konsep yang ketiga, sesuatu yang salah, yang negatif, yang salah, tapi kamu anggap benar, kamu katakan benar, itu salah. Konsep yang keempat, sesuatu yang salah, kamu katakan ini salah, ya itu baru benar. Yang mengerti bilang yes. Boleh lihat jempolnya? Boleh lihat jempolnya? Haleluya. Nah, jadi di dalam keseharian kita meresponi ini, situasi online learning, kita mendampingi anak-anak kita. Bahkan di bulan Natal ini, kita juga mendampingi mereka, kita mengajar mereka, kita mengingatkan mereka. Apa sih ini Natal? Kenapa kita sekarang membangun pohon Natal? Kenapa kita merakit, kita bikin lagi nih pohon Natal, kita susun lagi di rumah. Mengapa? Mengapa Natal itu identik dengan pohon Natal? Why?
Mungkin sesuatu yang nggak ada di sekolah, tapi itu bagian kita untuk sharing kepada mereka nilai-nilai kebenarannya. Ada film di layar ini, ada film Saving Christmas, film udah cukup lama dari Kirk Cameron. Di film ini dia menjelaskan hal-hal yang disalahpahami oleh orang mengenai Natal, dan salah satunya adalah tentang pohon Natal. Mengapa kita membangun pohon Natal di rumah atau kita berfokus pada pohon Natal? Mengapa? Di Alkitab dikatakan bahwa ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden, maka Tuhan berkata, jangan sampai ya mereka makan buah dari pohon kehidupan ini, supaya mereka tidak hidup untuk selama-lamanya. Dan Allah menaruh keruk-keruk untuk menjaga pohon kehidupan, supaya Adam dan Hawa tidak menjamah buah dari pohon kehidupan itu, saudara. Di kitab Wahyu kita melihat di langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru, ada banyak buah-buah, saudara. Dari air yang mengalir keluar dari bait suci, saudara. Tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah-buah, yang menyembuhkan, membawa kesembuhan dan sebagainya. Sehingga waktu kita membangun pohon Natal, sehingga waktu kita bikin pohon Natal di rumah, kita dapat mengingat bahwa, oh iya ya, aku merayakan Natal ini, aku merayakan kehidupan. Yesus lahir di dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu kita melihat pohon Natal di rumah kita, atau di jalanan, atau di mall, atau di tempat saudara kita, di TV kita melihat pohon Natal, kita diingatkan akan pengharapan kekekalan di dalam surga, kehidupan kekal nanti bersama dengan Dia. Bagaimana ada banyak pohon, banyak tanaman, banyak buah di dalam kerajaan kekal, saudara. Wow. Itu, saudara, yang dapat menjadi nilai kebenaran yang perlu kita sampaikan di dalam kehidupan belajar anak-anak kita, remaja kita, cucu kita. Amin. Amin. Di area yang kedua, saudara, area yang kedua, bagaimana Yesus merespon adalah ketika kita berada di dalam era new normal ini, saudara. Di dalam kehidupan keseharian yang new normal, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Kami kemarin, para dosen ya, itu sampai ada kelas-kelas kesehatan, saudara. Ada 4 pertemuan online dan diakhiri dengan ujian akhir, saudara. Yaitu cuci tangan dengan benar selama 20 detik, live, disorot kamera, live, saudara. Baru nanti dapat sertifikat telah lulus pelatihan kesehatan new normal, saudara. Wah, mempraktekkan cuci tangan, saudara ya. Gerakannya ada 6 hal, saudara. Tetapi kalau kita renungkan baik-baik, sebenarnya new normal ini ya tidak berarti prinsip-prinsip itu berubah, saudara. Tetap firman Tuhan tidak berubah, saudara. Bagaimana kita merespon sesuatu itu sebenarnya tidak berubah, saudara. Misalnya di ibadah yang onsite kita memberikan persembahan. Maka di dalam era new normal kita ibadah online, sama, kita juga memberikan persembahan. Kewajiban-kewajiban kita, saudara. Oh, dulu kita bekerja di kantor, sekarang kita bekerja di rumah. Sama, saudara. Di kantor masuk jam 7, di rumah kita juga jam 7 sudah siap. Sudah mandi, sudah rapi, sudah siap, saudara. Walaupun tidak ada teman kerja, tidak ada bos yang lewat, sama saja. Jam kantor selesai jam 4 atau selesai jam 5, sama saja. Sehingga ketika kita melihat di dalam Markus 10 ayat 19, saya menemukan satu respon Yesus terhadap orang kaya yang bertanya kepada Yesus, atau ketika Yesus sedang membahas mengenai orang kaya yang sukar masuk kerajaan sorga. Yesus menyampaikan hukum-hukum Taurat, saudara,
ke seorang yang kaya itu. Dan menarik sekali, Markus pasal 10 ayat 19, Yesus berkata di situ, mari kita baca yang keras, 2, 3. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu. Saya berikan highlight warna kuning di situ, saudara. Jangan mengurangi hak orang. Bagaimana kita merespon kehidupan new normal ini? Jangan kita kurangi hak orang. Hak perusahaan kita tetap terima gaji tanggal 25 atau tanggal 30. Maka kita tidak mengurangi hak atau kinerja kita, performance kita kepada perusahaan kita. Kita tetap, saudara, memperlakukan, kalau kita adalah seorang pemilik perusahaan, kalau saudara entrepreneur, saudara memiliki karyawan atau bawahan, atau bahkan sampai suster, asisten rumah tangga, supir, bagaimana kita jangan mengurangi hak mereka, saudara. Jangan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, jangan mengurangi hak mereka. Saya lama jadi guru les, bahkan sejak 1 SMP, tahun 96, saya sudah menjadi guru les privat. Dan seingat saya, murid les saya yang paling sejahtera itu tinggal di Taman Golf. Saya pernah punya satu murid les tinggal di Taman Golf di Lipo Karawaci. Dan mereka itu juga beribadah di gereja lokal di Jakarta. Mereka sepertinya sungguh-sungguh dan juga menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan saya menjadi guru les untuk anak-anak mereka. Tetapi yang gak habis pikir, saudara, dengan kekayaan yang begitu berlimpah, saudara, dengan kerohanian yang begitu matang, saudara, tapi aneh, gaji saya, hak saya seringkali terlambat diberikan. Saudara. Aneh, nggak habis pikir, saudara. Aneh, saudara. Gaji saya itu nggak seberapa jadi guru les, saudara. Tapi ditunda-tunda, tidak tepat waktu, dan terlalu sering, saudara. Terlalu sering. Saudara. Sementara di murid les yang lain, saya mengajar orang-orang Korea. Di kondominium Amartapura itu banyak sekali orang-orang Korea. Saya mengajar orang Korea, saudara. Dan seringkali di pertemuan pertama, gaji saya itu sudah diberikan. Ini ya, Mr. Jonathan, untuk term ini. Gaji saya dibayar di muka. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, oh itu memang kebudayaan orang Korea. Nah, apa di balik kebudayaan itu? Apa filosofi di balik kebudayaan itu misalnya? Tetapi tidak semua orang Korea seperti itu. Tidak semua. Saya yakin bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menyadari hak dari pekerja yang ada. Saudara. Ketika kita sudah punya kontrak, ketika kita sudah punya perencanaan, kesepakatan, berapa pertemuan, apa saja peralatan, textbook, atau aplikasi, atau laptop, atau apa yang diperlukan di dalam les, di dalam pekerjaan kita, maka diberikan hak kita. Itu. Dan poin saya adalah, justru seringkali, walaupun kita itu sudah sangat berlimpah, tetapi begitu mudah kita menindas atau melupakan hak-hak orang lain. Biarlah di dalam era new normal ini, Yesus berkata, Yesus merespon, Yesus mengingatkan kita, jangan mengurangi hak orang. Seringkali hak orang itu kita anggap sepele. Enggak lah, enggak apa-apa. Gitu. Kalau bicara hak orang, saya selalu ingat pengalaman saya bersama ibu pengkhotbah yang satu ini. Ibu Indrawati Kabul. Beliau adalah istri gembala
di Kuningan City di Jakarta, dan kami ini dulu satu kelas S2 bareng di UPH, saudara. Waktu itu tahun 2007. Satu kali, saudara, di kelas itu Bu Indri itu sering presentasi itu menggunakan video-video singkat. Saya punya video juga, nanti saya mau tampilkan. Dia itu sering kali punya presentasi lalu diselipkan video-video singkat yang bagus-bagus. Bagus-bagus, saudara. Sehingga saya satu siang saya bilang, Bu, saya boleh nggak minta video yang tadi itu yang Ibu sampaikan tadi. Nih Jo, kata dia. Dia kasih saya USB, saudara. Nih Jo. Gitu. Lalu saya masukin ke laptop saya, gitu kan. Saya buka, wih, isinya banyak sekali videonya. Lalu saya pilih-pilih, gitu, saudara ya. Lalu tanpa saya sadari, saya mengambil 5. Saya mengambil 5 video dari USB dia. Saudara. Saya pikir, dia nggak keberatan lah. Kita teman kok. Dia tahu, kita sama-sama satu wadah kok. Sering sharing. Saya tahu juga, bercanda. Wah, Kak Indri dulu menikah di Yerusalem ya, keren banget Kak, gitu kan. Sering bercanda, sering presentasi, kerja kelompok bareng. Dan waktu saya kembalikan USB-nya, makasih ya Bu. Nggak tahu gimana ya, saudara ya. Nggak tahu gimana, tapi saya yakin ini pekerjaan Tuhan. Dia itu menoleh ke saya dan dia bertanya satu kalimat. Kamu cuma ambil 1. Oh. Kamu cuma ambil 1. Lalu saya bilang, aduh enggak, saya ambil beberapa. Sorry ya Bu ya. Oh ya, sudah, dia berpaling. Tapi Roh Kudus berbicara di hati saya. Yang kamu lakukan tuh salah. Itu bukan hak kamu. Video-video yang ada di USB dia, itu bukan hak kamu. Bukan. Itu bukan perencanaan awal kamu. Itu bukan otoritas yang telah diberikan kepada kamu untuk mengambil 5 video. Bukan. Nggak ada otoritas izin untuk kamu mengambil 5 video. Nggak ada. Kamu tadi hanya minta 1 video. Dan saya menyesal sekali sepanjang siang itu saya menyesal sekali bahwa kok saya bisa ya ceroboh begitu ya. Kok saya bisa ya meremehkan milik dia. Kok saya bisa ya? Saya menganggap teman. Dia nggak akan keberatan. Dia tahu kok ini juga akan saya pakai untuk khotbah, saya pakai untuk pelayanan youth, saya pakai untuk kepentingan kuliah. Tetapi saudara, Roh Kudus mengingatkan bahwa jangan mengambil hak orang lain atau milik orang lain. Itu bukan hak saya. Dan kenapa kita jangan mengambil hak orang lain? Karena rencana Allah dalam hidup kita adalah untuk kita hidup di dalam satu komunitas. Di dalam shalom community, di dalam biblical community. Kita ini makhluk sosial. Rencana Allah buat kita adalah kita hidup bersama-sama. Sehingga kita jangan mengambil hak orang lain. Kita jangan melupakan kebaikan orang lain. Kita jangan hidup eksklusif. Kita akan melihat sebuah video. Hanya 1 menit videonya. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang kita bisa pelajari dari video ini. Silakan Pak Sony.
kita melihat di video itu ada orang-orang yang ingin makan, ingin mengambil makanan di tengah. Tapi mereka tidak bisa kalau mereka hanya mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Tapi justru ketika mereka bekerja sama, yang satu menyuapi yang lain menyuapi kita, yang lain menyuapi yang lain mendukung dengan sendoknya supaya tidak jatuh makanan itu. Ketika itulah semua itu diberkati. Ketika itulah semua itu mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan makanan. Kita melihat bahwa ketika kita tidak mengambil hak orang lain, ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup bersama-sama, maka disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Disitulah kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir. Bagaimana respon Yesus di dalam pelayanan? Bagaimana Yesus meresponi seorang perempuan Sirofenisia yang mungkin sudah sering kita dengar ceritanya. Markus pasal 7 mencatat bahwa perempuan ini memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya, saudara. Anaknya itu kerasukan, saudara. Matius 15 ayat 23 juga mencatat peristiwa yang sama, saudara. Di Markus pasal 7 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya dan seterusnya. Tetapi Matius 15 ayat 23, saya bacakan, saudara. Matius mencatat bahwa tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus tidak menjawab permohonan dari perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan ini, saudara. Ada buku berjudul Ucapan Yesus yang Sulit, saudara. Ini sejak tahun 1995, saudara. Terus diperbaharui cetakan-cetakannya, saudara. Buku tentang ucapan Yesus yang sulit. The Hard Sayings of Jesus dari F.F. Bruce, saudara. Di sini juga dikatakan ini ucapan Yesus yang sulit. Mengapa Yesus mengadres wanita itu sebagai biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah pembaca itu melihat bahwa, oh kok Yesus ngatain perempuan ini ya? Kok Yesus diam saja ya? Kok Yesus tidak menolong ya? Gitu. Dan ketika kita membaca tafsirannya, saudara, Rick Warren juga berkata, mengapa Yesus melakukan ini? Yaitu karena Yesus itu berintegritas. Yesus setia kepada panggilannya. Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Dikatakan di Matius 15 ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wow. Itu visi dia, saudara. Itu misi dia, saudara. Kepada yang terhilang. Saudara. Tetapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, benar. Tetapi anjing yang di bawah meja pun juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Matius 15 mencatat, hai ibu, besar imanmu. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 6 mencatat, percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang Yunani, orang-orang kafir, bahkan kita yang bukan orang Israel, kita telah dicangkokkan kepada pohon zaitun itu, saudara. Ranting itu, saudara. Kita telah dicangkokkan, dan karena Roh Kudus, kita diadopsi. Kita menyebut Dia Aba, ya Bapa. Kita jugalah yang berhak menerima janji keselamatan itu, saudara, di dalam Kristus. Sehingga waktu di dalam pelayanan, respon kita seperti Yesus adalah pribadi yang berintegritas. Kalau memang panggilan kita adalah A, maka kita setia di panggilan itu, saudara. Ketika ada B, C, D, E, F yang lain, saudara,
kita menyadari, oh panggilan saya apa ya? Tentu saja tidak masalah untuk kita melayani bersama-sama dalam sebuah tim. Tentu saja tidak masalah ketika kita mengembangkan karunia, mengembangkan talenta kita, tidak masalah. Tetapi jangan sampai itu membuat kita lari dari panggilan kita. Itu membuat kita terdistorsi dari tujuan Allah, panggilan Allah. Kalau saya yakin saya terpanggil sebagai dosen Kristen, saya terpanggil untuk pelayanan penjara, untuk manajemen sekolah di dalam penjara, saudara. Tahun lalu saya mengunjungi, beberapa tahun yang lalu saya mengunjungi penjara anak di Tangerang. Di Tangerang ada penjara anak, di Kupang juga ada penjara anak, saudara. Dan mereka maunya disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 di Tangerang. Di dalam penjara anak Tangerang itu ada sekolah, ada SD, SMP, dan SMK. Yang sangat mengejutkan, jam sekolahnya itu adalah jam 8 sampai jam 12 siang doang. Padahal anak-anak di dalam penjara ini, di dalam lembaga pembinaan, adalah yang paling berhak untuk menerima pendidikan. Karena kalau mereka tidak dididik, tidak dipersiapkan dengan baik, waktu mereka keluar dari penjara, apa yang akan terjadi? Ketika kita tahu panggilan kita apa, ketika kita tahu talenta kita apa, maka kita akan mampu untuk seperti Yesus, untuk berintegritas, untuk setia, untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena kita sadar itu bukan kita. Bukan. Tidak harus saya yang menjadi Superman untuk semua jenis pelayanan. Tidak. Kalau Tuhan belum panggil, kalau Tuhan belum suruh, kalau Tuhan belum suruh bergerak, sama seperti bangsa Israel ketika Musa berkata, kalau bukan Engkau yang menyuruh kami, Tuhan, mana berani kami melangkah. Dan saya rasa tidak satu kebetulan, tahun 2021, the year of integrity, tahun integritas. Dan Yesus menunjukkan apa itu artinya integritas. Ketika kita setia kepada misi, panggilan, dan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar bagaimana kita merespon seperti Yesus ketika di dalam online learning, ketika kita mendampingi anak-anak kita di dalam pembelajaran, atau ketika kita sendiri sedang berada dalam pembelajaran online. Yang kedua, kita belajar bagaimana merespon new normal ini, bahwa prinsip-prinsipnya tidak berubah. Apa hak saya, apa hak perusahaan, apa hak gereja, apa hak pemimpin saya, apa hak istri saya, apa hak suami saya, tidak berubah. Tidak berubah. Dan yang ketiga, kita melihat respon di dalam pelayanan. Bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Berintegritas. Di gereja dan di luar gereja, kita adalah pribadi yang sama. Di gereja dan di luar gereja, kita terus berusaha memberi yang terbaik, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa, tolong kami Tuhan. Kau tahu kelemahan-kelemahan kami, keterbatasan kami Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk merespon seperti yang Alkitab telah tunjukkan. Kami mintakan hikmat Tuhan, kekuatan, strategi yang datangnya dari Tuhan. Kuasa ilahi yang mengubahkan kami, hati kami. Kami bawa hati kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Jadikanlah dan bentuklah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat bersama-sama.
Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang mengajarkan kami ya Tuhan, keberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu malam hari ini. Berkati Bapak Pendeta Muda Yonatan Winardi beserta keluarganya. Engkau campur tangan Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, juga bagi jemaat-Mu di tempat di HOG ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Mungkin mereka mengalami persoalan, pergumulan, sakit penyakit. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami terlalu percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada. Kau campur tangan Tuhan, Kau menyembuhkan mereka yang terkena sakit Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa, kami dukung di dalam doa buat gembala pembina kami, Gembala Rayon, khususnya gembala kami, Pak Audi, Bu Mona, Patrick, Michelle, Jen, tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Mereka senantiasa di dalam pimpinan Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada, mereka melayani Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, Kau campur tangan, berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan Indonesia butuh Tuhan ya Bapa. Oh Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Karena Indonesia, Pantai Kosta ketiga akan dimulai daripada Indonesia. Oleh sebab itu kami terlalu percaya Tuhan, Indonesia akan diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala COVID-19 ini Tuhan, memulihkan kondisi ekonominya ya Abah. Dan Indonesia akan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan kami terlalu percaya, setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih karunia-Mu, terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu, bersekutu satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami terlalu percaya setiap kebaktian kami mengandung janji Tuhan buat kami semua ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, malam hari ini kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih buat ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Pandemi tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Pandemi tidak akan menghalangi kami datang pada hadirat-Mu ya Tuhan. Pandemi tidak menghalangi kami beribadah, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yonatan Tuhan, berkati dengan Prita dan anak-anak mereka, Jason, Samantha, berkati keluarga ini Tuhan. Biar melalui keluarga ini banyak jiwa, generasi milenial, anak-anak muda boleh dimenangkan buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang mungkin sedang sakit, bermasalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Hamba percaya pandemi tidak akan menghalangi tangan Tuhan
untuk menolong, memberkati, dan memberikan mujizat buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Berdoa biar yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah ekonomi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan sediakan jalan keluar. Tuhan berikan terobosan demi terobosan demi terobosan. Sehingga anak-anak-Mu tetap menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun ya Tuhan. Dan semakin hari, bahkan di akhir tahun ini, tetap menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kami siap masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat-Mu menyertai kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu, keluarga besarmu, usaha pekerjaanmu, anak-anakmu, kesehatanmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.